Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vina Amalia Safitri dengan NIM 721141929. Saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu keamanan informasi. Yang pertama, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun yang bersifat fisik, agar aman dari ancaman baik dalam maupun luar sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemprotes. B. Keamanan informasi. Yang pertama ada tujuan keamanan informasi. Tujuannya ada 3, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Selanjutnya manajemen keamanan informasi. Seperti halnya cakupan keamanan informasi telah meluas, demikian juga pandangan akan tanggung jawab manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut dengan manajemen keamanan informasi atau Information Security Management. C. Manajemen keamanan informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan risiko yang dihadapinya. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi dengan tolak ukur atau benchmark adalah tingkat kinerja yang disarankan. Ada tolak ukur keamanan informasi, yaitu tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Apabila perusahaan mengikuti pendekatan ini, maka disebut dengan kepatuhan terhadap tolak ukur atau benchmark compliance. D. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ada ancaman eksternal dan internal. Ancaman internal mencakup bukan hanya dari karyawan perusahaan, akan tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan. Ada juga tindakan kecelakaan atau disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang yang ataupun di luar perusahaan. Jenis ancaman ada 2. Yang pertama virus, yaitu program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menambahkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Yang kedua ada selain komputer. Ada terdapat pula worm, trojan, horse, adware, dan spyware. F. Resiko keamanan informasi atau Information Security Risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Selanjutnya pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Ada 3, yang pertama penggunaan yang tidak terotorisasi, yang kedua penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, yang ketiga modifikasi yang tidak terotorisasi. G. Persoalan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Kartu kredit siap pakai. Pada tahun 2000 bulan September, Amerika Express mengumumkan sebuah kartu kredit sekali pakai. Tindakan yang ditunjukkan bagi 60 hingga 70% konsumen yang mengkhawatirkan pemalsuan kartu kredit dari penggunaan internet. Ada juga praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama memasang dan memelihara firewall. Yang kedua memperbarui keamanan. Ketiga melakukan ekspresi pada data yang disimpan. Keempat melakukan ekspresi pada data yang dikirimkan. Kelima menggunakan dan memperbarui perantaraan antivirus. Yang keenam membatasi akses data kepada orang-orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Yang kedelapan memantau akses data dengan ID unik. Yang ke-9 tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Yang ke-10 secara teratur menguji sistem keamanan. H. Manajemen resiko. Pendefinisian resiko ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari resikonya. Ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang terakhir, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat keparahan dampak yang dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, dampak yang parah. Kedua, dampak signifikan. Dan yang terakhir, dampak merah.
Nah, ini merupakan kebijakan keamanan informasi. Penyusunan kebijakan keamanan ada 5 fase. Yang pertama, inisiasi proyek, kedua, penyusunan kebijakan, ketiga, konsultasi dan persetujuan, keempat, kesadaran dan pendidikan, yang kelima, penyebar luasan kebijakan. Selanjutnya, pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Nah, selanjutnya pengendalian teknis dan akses. Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang kedua, pengendalian akses. Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi adalah pengendalian akses. Dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, identifikasi pengguna, kedua, autentikasi pengguna, dan yang terakhir, otorisasi pengguna. Firewall itu berfungsi untuk menyaring dan menghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Jenis firewall ada 3. Yang pertama, penyaring paket, tingkat sirkuit, dan tingkat aplikasi. Pengendalian ada 2 macam, yaitu kriptografis dan pengendalian fisik. Kalau kriptografis itu data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan yang ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode menggunakan proses-proses matematika. Yang kedua, pengendalian fisik, yaitu peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Selanjutnya, meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Pengendalian teknis dikenal sebagai yang terbaik untuk keamanan perusahaan. Biasanya memilih dari daftar ini dan menetapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengamanan yang paling realistis. Selanjutnya, pengendalian formal dan informal. Pengendalian formal yaitu mencakup penemuan cara berperilaku, dokumentasi, produsen, dan praktik yang diharapkan. Yang kedua, ada pengendalian informal. Pengendalian informal itu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan dan manajemen. Mencapai tingkat pengendalian tepat. Ketiga jenis pengendalian teknis formal dan informal mengharuskan biaya karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang. Pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi, maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dengan demikian, keputusan pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Standar industri. The Center of Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman dalam 2 bentuk. Yang pertama, CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. Selanjutnya, sertifikasi profesional. Profesi TI menawarkan program sertifikasi. Ada 3 contoh. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan yang terakhir, Institut STANS. Selanjutnya, meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Key manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional telah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Hal ini adalah salah satu bidang penggunaan komputer mana kita dapat melihat perkembangan pesat. Rencana darurat. Perencana manajemen keberlangsungan bisnis yang umum mencakup perencana darurat, rencana cadangan, dan rencana jabatan